Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat MAG TV, tahu gak? Kali ini MAG TV punya segmen baru loh, yaitu Corner Alumni. Alumni Al-Huyali berdikari, alumni Al-Huyali menginspirasi. Di segmen ini, saya Hoyrotul Nikmah akan mengajak sahabat-sahabat MAG TV untuk lebih mengenal para alumni dari Yayasan Al-Huyali yang sekarang sudah bekerja dan mempunyai profesi tertentu. Dari Corner Alumni ini diharapkan dapat memotivasi kita untuk lebih semangat dalam belajar dan meraih cita-cita bersama Yayasan Al-Huyali. Oh ya sahabat MAG TV, sebagai launching program Corner Alumni, kali ini kita telah menghadirkan salah satu alumni pertama dari MA Al-Huyali. Penasaran gak nih? Kali ini telah hadir di podcast kita Mas Muhammad Rohimin. Selamat pagi Mas Rohimin. Selamat pagi Mbak Tun. Mohon maaf, ini saya izin tak lepas dulu ya. Iya. Oh ya. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mbak. Mbak Tun gimana kabarnya? Sehat juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat nggih berarti? Nggih, sehat. Terima kasih Mas sudah berkenan hadir dalam acara Corner Alumni ini. Oh ya, sama-sama Mbak. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap tim MAG TV ya, MA Al-Ghazali yang sudah mengundang saya dalam acara ini. Oh ya, pasti sahabat MAG TV penasaran nih dengan profil Mas Rohimin. Oke, langsung saja yuk kita lihat bersama. Muhammad Rohimin atau lebih akrab dipanggil Mas Rohimin lahir di Demak pada tanggal 1 Januari 1992 dari pasangan Bapak Mas An dan Ibu Rusmiati. Masa pendidikan Mas Rohimin dimulai di SDN Kebon Batur 1 pada tahun 1997. Setelah itu melanjutkan di MTS Al-Huyali Kebon Batur pada tahun 2003. Pada tahun 2009, Mas Rohimin lulus dari MA Al-Huyali dengan menyandang predikat sebagai lulusan terbaik. Setelah itu melanjutkan studi di IAIN Wali Songo Semarang. Di kampus Islami tersebut, Mas Rohimin juga aktif di berbagai organisasi. Mas Rohimin mengawali pengabdiannya sebagai pendidik di MI Infarul Qoy 1 dan 2 pada tahun 2014. 2 tahun berikutnya, Mas Rohimin mengabdi di SMP IT Al-Fikri Semarang. Di SMP tersebut, beliau dipercaya mengemban amanah sebagai kepala sekolah di usia yang masih sangat muda. Kemudian, di tahun 2018 mengabdi di SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang sebagai pegawai non-ASN. Dan saat ini beliau mengabdi di SDN Tlogosari Wetan 01 Semarang dengan status sebagai pegawai negeri sipil. Tidak hanya itu, Mas Rohimin juga aktif di berbagai organisasi, misalnya di Gerakan Pemuda Ansor, KKG PAI Kota Semarang, dan lain-lain. Padatnya kegiatan tak menyurutkan keinginan Mas Rohimin untuk berprestasi. Terbukti pada tahun 2021 kemarin, suami dari Mbak Umi Fatihah Hijratun Nabawiyah ini mendapat penghargaan sebagai juara 3 Guru Prestasi PAI Kementerian Agama Kota Semarang. Wah, luar biasa Mas Rohimin. Di usia yang masih relatif muda, 30 tahun, tapi sudah mempunyai banyak pengalaman, bahkan dipercaya sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah Mbak Tun, ini semuanya berkat dari bimbingan Bapak Ibu guru semua, termasuk dari Bapak Guru MA Al-Ghazali dan juga dukungan dari semua pihak yang sudah membantu saya pribadi tentunya sudah sampai sejauh ini. Ini semuanya adalah ibaratnya motivasi dari Bapak Ibu semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya juga tentunya masih terus belajar agar ini tentunya tidak hanya sampai sini, nanti tetap berlanjut. Nanti entah sampai kapan saya juga belum tahu, pokoknya saya berusaha untuk tetap belajar dan berusaha agar lebih baik lagi. Itu saja Pak. Mas, kalau boleh tahu, kenapa pilih sekolah di MA Al-Huyali? Padahal kan sekolah baru berdiri. Oh iya, ini sebetulnya kita kembali ke masa lalu ya. Ini itu saya tuh dulu itu gimana Pak ya? Kalau boleh cerita itu saya
gimana ya? Dulu itu saya pertama ya, saya itu beda dengan teman-teman yang lain makanya. Saya pertama ya tidak bisa naik sepeda motor, itu pasti yang pertama ya. Nah, terus yang kedua, saya itu istilahnya untuk bergaul dengan teman-teman saya itu ya gimana ya, agak malu juga kalau gabung dengan teman-teman. Nah, kalau masalah terkait dengan sekolah di sini, dengan apa yang ada pada diri saya itu memang yang terbaik memang sekolah tentunya adalah dari pilihan orang tua. Karena memang orang tua adalah apa ya, ibaratnya yang sudah mendidik kita sejak kecil ya. Makanya orang tua saya juga waktu itu mengarahkan untuk sekolah di sini, makanya saya sekolah di sini. Ya, terlebih di sisi lain dengan saya tidak bisa naik sepeda, jadi makanya saya juga tidak ada keinginan untuk sekolah-sekolah yang lain, makanya seperti itu ya. Nah, selain itu juga karena apa, orang tua juga berpesan ya bahwasanya istilahnya sekolah di mana aja yang penting mau serius, mau sungguh-sungguh, yang mau tekun itu ya. Itu ibaratnya yang bisa saya pegang sampai saat ini. Itu tidak apa-apa meskipun sekolah baru, tidak apa-apa gitu. Oh iya, Mas Rohimin kan lulusan terbaik waktu itu. Nah, kalau boleh tahu pelajaran apa yang paling disukai? Oh iya, kalau pelajaran paling disukai juga sebetulnya gimana ya Mbak ya? Semua pelajaran hampir saya sukai ya. Tapi tentu ada yang paling disukai ya. Ini mungkin akan berbeda dengan jawaban dari adik semua yang saat ini masih belajar di MA Al-Ghazali. Nah, ini yang saya sukai di MA Al-Ghazali karena saya jurusannya IPS. Ini adalah matematika dan akuntansi. Karena saya sangat menyukai itu. Nah, sekarang mengapa? Sekarang jurusannya yaitu adalah apa, sebagai guru agama. Ini ibaratnya ya, ibaratnya apa ya, kalau beliau dibilang kasih tak sampai ya, tetapi ini kasih tak sampai yang bagus ya, beralih dari matematika akuntansi tidak apa-apa ya, tidak bisa menjurus ke sana tidak apa yang, tapi sekarang bisa menjadi guru agama. Ini sudah istilahnya sesuatu yang lebih dari saya juga bersyukur sekali bisa apa namanya, bisa menjadi guru agama seperti itu. Ya, semuanya saya sukai, tapi memang ada beberapa mata pelajaran yang paling saya sukai ada itu ya. Mungkin berbeda ya, tidak apa-apa, berbeda sudah hal yang biasa. Iya. Terus ada gak kesan atau kenangan di MA Al-Ghazali? Bisa pahit atau manis kayak aku? Iya. Ini kalau terkait dengan kenangan, pasti kita semua punya kenangan. Iya. Ya, baik itu manis ataupun yang pahit pasti ada. Saya itu ini enaknya yang pahit dulu atau yang manis dulu ini? Ya terserah. Terserah ya. Ya, kalau yang masalah yang ini yang pahit dulu ya. Nanti pahit plus manis kan enak ya, endingnya kan happy ending ya. Yang masalah yang pahit ya, saya itu pernah ya, kalau udah salah kelas berapa ya? Berarti 7, 8, 9, 10. Kalau udah kelas 10. Kelas 10 ya. Kelas 10 waktu itu ujian. Nah, ketika ujian ya, karena saya tidak siap waktu itu. Nah, ketika tidak siap, saya mengambil apa ya, kayak lemparan itu ada kunci jawabannya. Lah pada waktu itu pengawas ujian tahu. Wah, saya terus waktu itu dihukum. Wah, inilah apa namanya, istilahnya letak dari saya yang saya pegang saat ini, pokoknya harus dipersiapkan lebih awal, lebih baik. Karena apa? Kalau kita tidak siap, ya otomatis nanti hasilnya juga kita tidak akan bisa menginginkan yang terbaik. Makanya waktu itu ketika saya ujian, ya saya menerima kayak orang-orang dulu kan, kita kan ya sudah merasakan ya ada ontel-ontelan dilempar atau ada kunci jawabannya ya. Ini cerita ya, ini cerita ya. Nah, ini kalau bisa ada ini jangan ditiru kalau seperti ini ya. Jangan ditiru pokoknya ya. Ini hanya kisah saja, nanti bisa diambil yang baik positifnya. Nah, waktu itu saya benar-benar dihukum. Nah, dihukum oleh pengawas ujian ya. Itu
Ya, pada waktu itu saya pertama juga malu, yang kedua juga merasa tidak enak ya. Waktu itu makanya saya berjanji pada diri sendiri untuk selalu menyiapkan jauh-jauh sebelum hari, ya jauh-jauh hari sebelumnya, maksudnya seperti itu agar nanti hasilnya yang terbaik. Maka setelah itu saya pokoknya ketika ujian ya saya itu Mbak apa sudah tidak nyontoh lagi. Nah, betul, waktu itu saya memang pernah nyontoh ketika ujian, tapi ini jangan ditiru ya adik-adik semuanya ya. Nah, pokoknya ini hanya pengalaman saja, tapi yang perlu ditiru apa? Persiapkan sejak jauh-jauh hari sebelumnya agar apa hasil yang terbaik bisa diraih. Seperti itu ya. Gitu Mbak pokoknya. Iya. Itu terkait dengan hal yang pahit ya. Contohnya itu. Wah, terus yang manis sekarang. Ya, kalau yang manis ini kita tentu pasti pernah memiliki kenangan yang manis ya. Mbak kan juga punya kan? Iya. Oh iya. Kalau punya mungkin nanti ya juga bisa diceritakan. Ini saya dulu coba. Kalau kenangan manis saya itu adalah ketika kelulusan. Nah, yang mana kelulusan itu pasti ketika kita sekolah, ada adik besok yang saat ini masih sekolah kan pasti yang namanya kelulusan semuanya dinanti. Kalau yang dahulu ketika tahun 2009 itu kan ibaratnya ada yang namanya ujian nasional. Nah ini kalau ingin lulus ya harus melewati itu. Nah, itu saya juga memiliki momen ya ibaratnya ya ketika mau menerima surat kelulusan ya ketar-ketir lulus apa enggak. Nah ini momen yang sangat paling saya ingat, yang paling saya paling manis ya itu ketika menerima surat kelulusan. Jadi rasanya sudah plong ya, kita belajar pasti juga ingin ada finishnya gitu. Masa belajar terus misalnya di suatu jenjang SD, SMP, SMA kan pasti ada garis finishnya kelulusannya. Itu adalah kenangan manis yang tidak bisa saya lupakan. Seperti itu Mbak Tom. Iya. Nah. Kalau guru favorit Mas? Oh, kalau guru favorit, ini kalau guru favorit semuanya ya, guru favorit semuanya di Bapak Ibu Guru MA Al-Ghazali ini semuanya favorit bagi saya. Karena apa? Saya bisa menimba ilmu dari Bapak Ibu Guru MA Al-Ghazali dari berbagai bidang studi ilmu yang ada. Makanya semua dari Bapak Ibu Guru MA Al-Ghazali saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mendidik saya dan juga teman-teman yang sudah memberikan ilmunya dengan tulus ikhlas sehingga saya bisa sampai seperti ini. Itu adalah berkat bimbingan, doa, dan tentunya didikan dari Bapak Ibu Guru MA Al-Ghazali. Terima kasih. Gitu Mbak ya. Oh iya, Mas Roimin kan kemarin baru saja mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi nih. Iya. Nah, mungkin sahabat MAG TV bisa lihat. Oh iya, ini itu kemarin, alhamdulillah saya itu ikut lomba guru berprestasi Mbak Ton. Nah, jadi guru berprestasi ini adalah agenda tahunan. Nah, agenda tahunan dari Kementerian Agama Kota Semarang. Nah, pada waktu kemarin 2021, saya dan teman-teman GPI sekota Semarang itu bersama-sama mengikuti lomba itu. Nah, yang mana kurang lebih pesertanya itu di awal kalau sebelum seleksi final itu sekitar kurang lebih 20 GPI lebih di Kota Semarang yang ikut. Nah, di sana itu ada seleksi dari kecamatan, terus seleksi dari namanya kota. Setelah kota itu nanti final masuk di diseminasi atau memaparkan hasil karya terbaiknya di kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Nah, alhamdulillah Mbak Ton, saya itu dapat juara 3 Mbak Ton. Ini juga tidak disangka-sangka ya toh. Karena apa? Karena peserta lain itu hampir semuanya rata-rata itu adalah pendidikannya itu adalah kurang lebih S2. Ya, kalau saya saat ini masih S1 pendidikan yaitu SPD, teman-teman yang lain itu semuanya hampir sudah MPD atau MPDI, S2 lah. Tapi juga saya tidak berkecil hati karena
saya punya beberapa hasil karya yang bisa dinilai, bisa dijadikan sebagai nilai yang bisa mendongkrak, nilai yang bisa mengejar dari apa yang disebut dengan nilai S2 itu. Karena nilai S2 sendiri dapat nilai yang cukup banyak. Makanya alhamdulillah dengan beberapa hasil karya saya dan tentunya beberapa apa yang sudah saya diseminasikan, apa yang sudah saya paparkan di depan para dewan juri ini dapat nilai dan alhamdulillah mendapat juara 3, Mbak Ton. Ini tentunya berkat bimbingan, berkat motivasi dari semua pihak yang tentunya sudah mendukung saya sehingga dapat juara 3. Selamat gitu, ya, Mas. Oh iya, terima kasih Mbak Ton. Iya. Mendapat penghargaan jadi guru berprestasi, saya jadi kepo nih, apa benar dari awal Mas Rohimin punya cita-cita pengen jadi guru? Oh, kalau terkait dengan cita-cita, sebetulnya gimana ya? Terkait dengan latar belakang saya sendiri, itu dari keluarga tidak ada yang jadi guru ya. Karena keluarga saya, ayahanda saya itu sebagai tukang kayu atau pengrajin sangkar burung. Ibu saya juga sama. Tetapi saya kok bisa mencoba jadi guru ini juga berkat dari saudara-saudara, tetangga-tetangga yang ada kuliah ya, seperti Kak Kin atau yang di sini dipanggil dengan Pak Kin. Nah, atau juga siapa? Mas Smith di sini dengan Pak Ali Mustamid. Nah, ini saudara dan tetangga di sekitar yang pada waktu itu kuliah. Makanya saya juga ikut tertarik kuliah terkait dengan apakah besok jadi guru, saya belum pernah terpikir. Alhamdulillah setelah lulus juga gimana ya? Kalau lulus, kalau pengen kerja ya yang sudah kita punya apa ya harus dikembangkan ya. Jadi tidak keluar jauh dari apa yang sudah kita usahakan. Kalau kuliah kurang lebih ya 4 tahun. Jadi ya harus dikembangkan, harus digeluti, harus diseriusi, pokoknya itu. Pokoknya akhirnya ya secara sendirinya jadi guru gitu aja. Tidak ada pengen cita-cita jadi guru. Karena memang dari latar belakang keluarga tidak ada basic menjadi orang guru. Seperti itu. Ya. Ceritain ke kita dong Mas, perjalanan dari seorang guru honorer sampai jadi PNS. Oh ya, sebetulnya kalau bercerita terkait itu cukup panjang Mbak, karena apa? Saya lulus kurang lebih 2014. Iya. 2014, kalau sekarang berarti kurang lebih 8 tahun. Ini kalau dibuat cerita ini bukunya itu tebel bukunya tebel nanti berjilid-jilid ya. Nah, ini makanya singkat saja, ini terkait dengan perjalanan guru honorer saya diawali dari Madrasah Ibtidaiyah Infarul Ghawi 0102 di Semarang ya. Selanjutnya saya ya pindah tugas di SMP ITL Fikri. Nah, di SMP ITL Fikri saya seperti tadi video yang sudah ada dilihat bersama tadi ya, kita lihat bersama itu kan saya diberi amanah juga di SMP ITL Fikri sebagai kepala sekolah. Ini juga tidak disangka-sangka, saya juga juga sebetulnya belum banyak pengalaman terkait dengan kepala sekolah ya, karena tentu kepala sekolah juga berat posisinya, ibaratnya tidak hanya memikirkan dari sekolahan saja, tapi juga harus memikirkan dari kesejahteraan dari bapak ibu guru yang lainnya, makanya berat. Setelah itu saya berpindah lagi di SD Negeri Pedurungan Tengah 1 di Semarang juga, itu sebagai guru non ASN ya. Itu juga sama kurang lebih 1 tahun. Terus 2019 ya, 18 akhir 2019 awal itu saya alhamdulillah di waktu itu ada pengumuman CPNS, saya mendaftar dan kemudian saya alhamdulillah lolos menjadi ASN atau aparatur sipil negara yang sekarang disebut dengan PNS. Gitu ya. Itu saja Mbak. Jadi panjang kalau diceritakan secara detail itu panjang pokoknya. Itu secara singkat saja.
Oh iya, kan Mas Rohmin juga aktif di beberapa organisasi. Nah, bagaimana cara membagi waktu dengan keluarga nih, dengan istri dan anak? Oh iya, terkait dengan organisasi yang saya ikuti ini tentunya gimana ya, harus pandai-pandai mengatur Mbak Ton. Karena apa Mbak Ton? Kalau kita tidak pandai-pandai mengatur waktu, ini justru malah bisa ibaratnya kita itu seperti malah kalau bekerjanya itu malah pagi, siang, malam terus ya, seperti terus. Lah, ini harus bagaimana caranya pinter-pinter mengatur waktu agar apa? Apa yang menjadi apa ya, tugas kita itu semuanya dapat kita ikuti dengan maksimal, dan tentunya keluarga pun dengan saya ya dengan istri dan anak tentunya juga tidak ada rasa kehilangan sosok seorang ayah lah ya, ibaratnya tetap bersama keluarga seperti itu. Intinya kita harus bisa pandai-pandai mengatur waktu, gitu saja. Oh iya, dengar-dengar Mas Rohmin juga YouTuber ya? Oh iya, nama channelnya apa Mas? Aduh, kalau terkait YouTuber, ini ya, YouTuber ini saya juga sebetulnya banyak termotivasi dari Pak Kin. Nah, Kak Kin. Nah, ini ya, saya termotivasi dari Kak Kin ya toh. Ya, karena apa? Melihat videonya kok bisa gitu ya. Saya sering tanya-tanya, nanti gini apa yang perlu disiapkan itu. Kalau YouTube-nya saya ini adalah Fakir Ilmu Channel, Mbak Tun, ya toh. Iya. Nah, Fakir Ilmu Channel di sana yaitu karena memang basic saya adalah seorang guru, ya channelnya terkait dengan guru pendidikan. Oh iya, ngomong-ngomong sudah bisa menghasilkan cuan Mas? Oh iya, untuk menghasilkan cuan sudah, ya toh. Untuk terkait dengan cuan karena memang sudah diakui oleh baratnya oleh YouTube-nya sana itu sudah ada standar minimalnya, makanya sudah terpenuhi. Ini sudah ada monetisasinya, sudah. Ya. Terus kok bisa jadi YouTuber juga? Ceritain dong Mas, awalnya gimana? Wah, ceritain lagi Mbak ya. Kok saya ceritain terus ya. Ya, untuk ceritanya YouTuber ya. Ini tadi sudah sedikit saya sampaikan ya. Selain saya termotivasi dari Pak Kin, karena memang dikala itu kan saat ini juga masih ada pandemi COVID-19, pendidikan harus dilaksanakan secara daring. Bagaimana sosok seorang guru ini agar tetap bisa melayani peserta didiknya dengan baik, ya. Makanya dibuat hampir semirip mungkin, yaitu seperti kita tatap muka. Nah, seperti kita tatap muka karena apa? Kalau dari YouTube itu kan tidak ada kendala. Jadi kalau misalkan mohon maaf orang tua yang di rumah itu hanya ada satu anak-anak, sedangkan di rumah belajar, otomatis kalau kita mengadakan secara live misalnya Zoom, Google Meet dan lain sebagainya itu yang ibaratnya semi langsung ya, itu kan terkendala, anak-anak tidak bisa terfasilitasi dengan baik. Makanya dengan adanya video ini dimasukkan di YouTube, bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Makanya anak-anak tetap mendapatkan pembelajaran yang baik, dan ini insya Allah menjadi bekal anak-anak kurang lebih selama, kalau pandemi ini selama 2 tahun ya, anak-anak bisa belajar tetap dengan baik. Seperti itu Mbak. Nah, itu terkait dengan pengalaman YouTubernya itu bagaimana ya. Memang pada waktu juga sebagai selain karena tuntutan juga sih, sosok seorang guru tetap melayani dengan baik. Terakhir nih Mas, pesan untuk kita adik-adik Mas Rohmin yang masih belajar di MA Al-Hoyali agar bisa sukses kayak Mas Rohmin. Oh gitu, waduh, pesan-pesan nih. Kalau terkait dengan pesan-pesan, saya kan ini sebetulnya masih belajar ya. Saya itu masih tetap belajar. Kalau terkait dengan pesan-pesan, saya kalau ingin memesan seseorang tuh merasa bagaimana ya, saya sendiri juga harus perlu dipeseni oleh bapak ibu guru yang lain ya. Iya. Ini coba sedikit pesan dari saya, enggak apa-apa, dari saya untuk adik-adik yang masih belajar khususnya di MA Al-Ghazali ya, untuk adik-adik saya
Pokoknya silahkan adik-adik tetap terus berusaha, tetap belajar yang rajin ya, agar apa? Agar nanti adik-adik semuanya ya bisa mengharumkan, yang terutama adalah mengharumkan nama MA Al-Ghazali ya, MA Al-Ghazali. Karena apa ya, MA Al-Ghazali ini tidak akan apa ya, kalau namanya akan dikenal oleh orang ya dari adik-adik semuanya. Makanya adik-adik tetap belajar yang rajin, ukirlah prestasi setinggi mungkin ya, sampai apa, sampai MA Al-Ghazali ini menjadi MA kecintaan, kebanggaan dari masyarakat di Kebon Batur, umumnya di Meranggen, Kecamatan Meranggen ini ya. Pokoknya tetap berusaha dan belajar dimanapun dan kapanpun ya, karena saya juga masih belajar Mbak Tun ya, karena belajar tidak ada batasan usianya. Tak lupa, karena kita sebagai sosok seorang muslim yang baik, kita juga harus berdoa Mbak Tun. Jadi jangan hanya berusaha dan belajar, kita harus berdoa agar apa, semua yang kita usahakan, kita ikhtiari ini mendapat ridho dan tentunya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mbak Ton, pokoknya belajar, berusaha, berdoa, itu saja, kapanpun dan dimanapun. Itu hanya pesan saya sedikit ya. Kalau nanti mohon maaf Mbak Ton, misalkan ada apa ya, sesuatu hal yang menjadi keterbatasan kita, ini jangan terus kita berkecil hati ya, karena apa, kita itu bisa menjadi lebih baik lagi kalau kita tuh punya keterbatasan. Jadi kalau kita hanya sudah merasa diri kita itu baik, makanya kita harus mengenal diri kita sendiri. Oh, saya itu kurangnya apa? Lah setelah kita tahu, lah kita akan berusaha menjadi lebih baik. Makanya keterbatasannya jangan dijadikan sebagai alasan untuk diri kita tuh ibaratnya diam-diam saja, jangan. Tetap harus kita ada apa namanya, usaha untuk menjadi lebih baik. Itu Mbak Ton. Oke. Sahabat MAG TV, demikian obrolan menarik kita dengan Mas Muhammad Rohimin, alumni pertama dari MA Al-Ghazali tahun 2009. Guru PNS iya, organisasi iya, YouTuber iya, prestasi iya. Wah, komplit. Ya. Terima kasih semuanya ya. Semoga ini apa, sedikit dapat memberikan semangat untuk adik-adik semuanya ya. Saya juga meminta maaf, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang pas. Itu saja ya. Itu Mbak Tun. Makasih Mas atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan jenengan. Semoga Mas Rohimin tambah sukses, prestasi, dan sehat selalu serta menjadi inspirator bagi kita. Oh ya, amin. Terima kasih Mbak Tun. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di lain waktu ya. Terima kasih. Kapan-kapan lagi kalau diundang lagi tidak apa-apa. Iya. Iya. Corner alumni, alumni Al-Ghazali berdikari, alumni Al-Ghazali menginspirasi. Sahabat MAG TV, kalian penasaran nggak nih kira-kira siapa yang akan hadir di corner alumni berikutnya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Saya Hoirotun Nikmah, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.